podcast kita kali ini, tempat ngobrol santai tapi ngena untuk kalian para coders. Hari ini kita bakal bahas topik yang bikin banyak programmer itu merasa kayak lagi disuruh cari jarum di dalam jerami gitu. Yap, kita akan ngobrolin tentang dynamic programming atau yang akrab disingkat dengan DP. Tapi tenang, ini bukan DP yang bayar setengah ya. Nah, untuk ngobrol seru hari ini kembali lagi bersama saya Fiona Rahmawati, dan yang pastinya aku nggak sendirian. Sudah hadir bersama kita seorang programmer kece yang terkenal suka ngasih tips-tips absurd tapi ampuh. Yuk kita sambut, please welcome back Halo. Kak Adam. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang. Intronya sangat menarik banget ya. Serius, aku jadi makin sadar ya kalau DP ini sering disalahpahami sebagai uang muka. Padahal harusnya dynamic programming. Nah, oke, Kak Adam, langsung aja mungkin ya ke pertanyaan pertama itu. Sebenarnya dynamic programming itu apa sih? Kenapa namanya terdengar kayak metode untuk mengatur keuangan? Sering banget ya kita kira DP itu soal uang. Jadi dynamic programming itu teknik algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cara membagi jadi submasalah yang lebih kecil dan menyimpan hasilnya supaya gak menghitung ulang. Intinya DP ini kayak programmer yang malas tapi cerdas. Oke. Wah, berarti DP ini tuh kayak kita bikin contekan ya? Iya, tepat sekali, tapi contekan yang legal. Oke. Karena yang nyontek ya kita sendiri, dari catatan kita sendiri. Oke. Nah, Kak Adam, aku kan sering denger nih tentang dynamic programming, Ya. tapi jujur aku nggak paham-paham banget. Bisa dijelasin nggak? Atau kasih contoh gitu yang relatable? Oke, dynamic programming atau DP Okay. itu sebenarnya teknik buat menyelesaikan masalah yang bisa dipecah menjadi sub masalah lebih kecil. Misalnya kamu lagi lapar banget, pengen makan mie instan, tapi kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, DP ini kayak menyusun langkah, mulai dari ambil mie, rebus, masukkan ke panci, masukkan air ke dalam panci. Langkah-langkah itu sudah kamu tahu sebelumnya, kamu gak perlu mikir lagi dari awal. Itu yang disebut memoization. Oke, berarti DP itu kayak kita bikin SOP ya, biar nggak lupa langkahnya. Oke. Ya, jadi kita belajar dari pengalaman gitu. Kalau seperti ini ternyata hasilnya kurang memuaskan dan kita coba lagi dengan cara yang lain seperti itu. Tapi kita memutar langkah-langkahnya. Seperti tadi misalkan tadi kan mie-nya dulu dimasukin ke panci baru air. Nah, sekarang mungkin airnya dulu dipanaskan baru mie-nya gitu. Terus bumbu dan sebagainya. Jadi melihat lagi ke belakang. Okay. Seperti backtracking. Nah, wah, jadi kalau misalkan ngoding pakai DP itu kayak programmer malas tapi pintar ya, gitu kan? Iya. Nah, terus Kak, masalah seperti apa sih yang cocok untuk diselesaikan dengan DP gitu? Masa iya, semua masalah hidup kita itu bisa kita pakai DP juga? Kalau semua masalah sih kayaknya nggak bisa. Tapi hanya juga, ya? beberapa masalah yang bisa dipecahkan algoritma ini, kayak survival mode. Tapi untuk DP biasanya digunakan untuk masalah yang mempunyai dua ciri utama. Yang pertama ada overlapping subproblem, artinya beberapa submasalah muncul berulang kali. Dan yang kedua optimal substruktur, yaitu solusi optimal dari masalah besar bisa disusun dari solusi optimal submasalahnya. Contohnya seperti Fibonacci sequence, scanpix problem, atau sourceless specs dalam graph. Masalah Fibonacci nih,
aku jadi keinget ujian algoritma gitu. Iya. Rasanya pas ngerjain tuh kayak inget mantan gitu, selalu muncul terus di kepala, tapi jawabannya tuh gak jelas. Nah, Oh, itu sih bukan Fibonacci tapi unresolved is equation di kehidupan. Jangan lupa bikin memoization. jadi intinya DP itu buat masalah yang bisa kita bisa kita pecah-pecahkan ya. Iya. Tapi Kak, kenapa sih aku sering denger orang takut sama dynamic programming gitu? Ya karena dynamic programming atau DP itu sering muncul di soal kompetensi. Dan biasanya soal dibuat dengan trik-trik jebakan. DP juga sering bikin bingung karena kamu harus mikir stage atau cara menyimpan solusi masalahnya. Kadang bikin tabel aja udah bikin kita kebanyakan mikir, kayak nentuin tempat duduk pas reuni. Iya, banyak juga ya kalau buat reuni kan. Nah, kayaknya itu karena kita juga sering overthinking ya. Iya. Mungkin mau minta tipsnya dong biar gak pusing nih pas belajar gitu. Dynamic programming itu kayak gimana? Tipsnya sih mudah ya, jangan takut salah. Mulai dari soal sederhana terlebih dahulu, kayak Fibonacci. Kedua, fokus pahami pola masalahnya. Kita harus paham dulu masalahnya apa, lalu kita pecahkan dengan DP. Kalau udah ngerti konsep state and transition, biasanya lebih mudah. Dan ketiga, latihan. Jangan lupa latihan karena tidak ada orang yang terlatih, tapi orang yang terus berlatih. Oke, Mahal. keren banget ya Ada banyak kata-katanya. platform sih buat belajar ini, kayak LeetCode, HackRank, buat asah skill buat DP kamu. Oke. Nah, berarti DP ini kayak cinta pertama ya. Awalnya tuh susah, tapi kalau kita usaha terus lama-lama ngerti juga gitu kan. Iya, bedanya DP itu kalau salah nggak bikin patah hati. Waduh, beda ya sama cinta. Nah, ngomong-ngomong tentang memoization, apa sih bedanya memoization sama tabulasi? Kenapa harus ada dua cara itu, Kak? Oke, jadi begini, memoization itu pendekatan dari atas ke bawah. Gimana kita menghitung hasil sambil menyimpannya. Ibarat kayak ngecek stok barang sambil belanja online. Kamu lihat-lihat dulu barang yang ada, cek ketersediaan, baru tentukan barang yang perlu dibeli. Oh, jadi kita hitung hasil masalah besar sambil ngisi catatan belanja gitu kan? Iya. Pas banget di memoization kita pakai rekursi buat memecahkan masalah besar menjadi sub yang lebih kecil. Lalu jawabannya disimpan biar gak perlu dihitung ulang. Bayangin kalau kamu mengecek barang yang sama berkali-kali, sangat membuang-buang waktu dan capek. Nah, memoization bikin itu lebih baik dan efisien. Oke, menarik. Nah, kalau tabulasi gimana, Kak? Tabulasi itu pendekatan dari bawah ke atas. Jadi kamu bikin semua perhitungan dulu di tabel sampai dapat hasil akhirnya. Bayangkan kamu masak mie instan, kamu gak bisa memasukkan mie ke air yang belum mendidih kan? Stepnya harus terstruktur. Panasin airnya dulu, masukin mie, baru tabur bumbunya. Saat mie-nya sudah diangkat ke piring, bukan saat dipanci baru ditaburin mie. Kalau langsung ditaburin pas masih banyak airnya, nantinya dihambar dong. Iya. Intinya salah, gak bisa. Jadi harus dari atas nyusun ke bawah. Kalau tadi kan memoization tuh dari bawah ke atas. Ini sebaliknya. Ini dari atas, dari bawah ke atas. Nah, berarti tabulasi ini kan urut dari sistematis banget ya. Iya. Tapi kenapa sih kadang-kadang orang tuh lebih suka
sama memoization gitu? Ya karena mungkin ya memorization itu lebih intuitif, terutama buat pemula yang nyaman dengan rekursi. Kamu bisa mulai dari masalah besar dan biarkan programnya pecah sendiri ke masalah kecil. Tapi kelemahannya, memorization biasanya butuh lebih memori karena rekursi cenderung bikin banyak stuck hell. Oh begitu ya. Jadi kalau untuk tabulasi itu gimana Kak? Ada kelemahannya juga nggak? Tabulasi sih cenderung lebih hemat memori dan sering lebih cepat karena nggak ada overhead dari rekursi. Tapi tabulasi ini nggak seintuitif memorization karena kamu harus tahu dulu urutan dan struktur tabelnya. Kadang nentuin tabelnya aja bikin kepala pusing. Nah, oke, aku ngerti nih sekarang. Kalau kalau aku sih ya, kayaknya lebih cocok tim memoization sih. Kan suka belanja belanja online gitu sambil cek promo. Jadi sepertinya cocoknya memoization. Tapi itu sih lebih mirip greedy algoritma, Wah, kenapa tuh? cari diskon terbesar duluan. Iya sih pastinya kita cari diskon terbesar dulu Ya gitu jadi kan. cari yang besar dulu. Oke. Tapi tunggu. Kalau misalkan grade itu beda lagi nggak sih? Ya beda banget. Kalau DP itu kayak nyusun strategi buat hasil yang optimal Oke. Eh, dari semua opsi. Greedy itu memilih apa yang terlihat lebih baik saat itu juga tanpa dipikir panjang. Contoh, kamu nemu barang promo diskon 50%, langsung check out. Ternyata ada yang 70% di toko lain. Itu suka nyesel sih bener. Tapi udah telat, itu greedy keputusan buat jangka pendek. Jadi tidak ada banding lagi. Jadi langsung langsung Jadi itu langsung. gak ada membandingkan lagi. Oke. Membandingkan sama yang lain. Jadi Langsung. Jadi DP itu kayak kita mikir dulu, bikin rencana matang, baru dieksekusi gitu kan. Sementara kalau misalkan grade itu kayak belanja impulsif ya. Iya. Bedanya DP itu mikirnya panjang, sedangkan greedy itu instan. Ya cocok untuk masalah memang bisa selesaikan tanpa perlu lihat garis besar. Nah, ini kan jadi makin jelas Kak. Kayaknya aku butuh dynamic programming itu buat ngurusin hidup aku juga gitu kan. Soalnya kebanyakan keputusan aku tuh greedy banget gitu. Udah belanja, nyesel pas lihat tagihannya gitu. Ya apalagi kalau bayarnya pakai pay letter. Waduh, itu berat juga sih. Kalau bisa nyimpan keputusan yang optimal kayak DP, tagihan kamu pasti lebih ringan, nggak bakal nyesel nantinya. Iya, iya. Nah, Kak, tapi benar nggak sih DP ini sering jadi hal yang menakutkan buat para programmer? Kok rasanya tuh kayak materi yang bikin banyak orang itu nyerah duluan gitu sebelum coba? Iya sih betul banget. DP itu sering dianggap menakutkan bagi para programmer, terutama untuk pemula. Oke. Alasannya tuh gimana tuh? Ada alasannya ya? Alasannya simpel. Biasanya melibatkan rekursi, tabel-tabel yang bikin bingung, Oke. dan soal yang terkesan abstrak. Apalagi kalau baca soal petisi kayak hitung cara optimal mencapai target ini dengan batasan itu, rasanya kayak baca puisi matematis. Iya juga ya. Soalnya DP tuh kayak punya kode rahasia ya yang susah dipecahkan gitu. Ada tipsnya nggak Kak biar DP ini jadi lebih ramah buat pemula? Pastinya ada. Saya akan bagiin sih tips-tips sedikit sih, cuman ada beberapa tips, gak banyak, buat dicoba.
Nggak apa-apa tuh, boleh. Yang pertama, mulai memahami pola dasar seperti biasa. Dasarnya dulu ya. Polanya dulu kita pahami. DP itu selalu tentang memecah belah jadi sub masalah kecil dibagi-bagi. Yang masalah besar bagi-bagiin kecil dan dikerjakan lebih mudah dulu. Biasanya kamu harus identifikasi step dan transition. Kalau bingung, coba mulai dari soal klasik seperti Fibonacci dan atau coin change. Yang kedua sih jangan takut buat eksperimen atau coba-coba ya. Soalnya kesalahan itu bagian dari proses belajar. Betul. Kalau nggak nyoba, salah kita ya nggak tahu. coba lagi. Kalau misalkan kita nggak nyoba ya kita nggak tahu ya kan. Iya. Karena namanya belajar pasti salah. Nah, Bukan nabi boy. bukan nabi. Dan pelajari kenapa algoritmanya gagal gitu. Kita analisis kenapa gagal. DP itu kadang soal trial dan error. Yang ketiga, latihan. Seperti biasa latihan. Karena tadi kan kita udah bahas kalau tidak ada orang yang terlatih, tapi orang yang terus berlatih. Ada banyak platform juga buat belajar. Oke, apa aja tuh? Redcode, Codeforce, Hankrank, atau Adcore, atau sekarang kan banyak AI, tanya AI. Banyak ya. Ya kita coba dari mudah dulu, meningkat ke tingkat yang sulit. Oke. Tapi jadi nggak ada jalan pintas ya, harus pelan-pelan tapi pasti gitu kan. Aku jadi mikir DP ini kayak belajar masak gitu. Awalnya ribet, tapi kalau misalkan udah tahu resepnya bisa diulang-ulang gitu kan. Kita nggak usah nggak usah ribet-ribet cari tutor lagi. Iya, ini cocok banget sih untuk contoh analoginya ya. Awalnya bingung bumbunya apa, masukin kapan, tekniknya bagaimana, komposisinya berapa. Tapi kalau udah sering, udah ingat sih, udah tinggal seret udah di luar kepala banget ya. Iya, udah di luar kepala mah ejek bos. Nah, berarti DP ini soal pola pikir juga ya. Kalau misalkan udah kebiasa ya nggak kerasa serem lagi gitu kan. Nah, ngomong-ngomong DP juga nih, apakah DP ini tuh cuman buat soal ngoding aja atau ada penerapan di dunia nyatanya, Kak? Jelas sih, bisa juga diterapkan di dunia nyata. Gimana Itu tuh? nggak cuman teori buat ngoding doang, bikin pusing gitu. DP juga ini diambil dari dunia nyata sih, bisa dipakai di banyak bidang buat menyelesaikan masalah yang butuh optimasi sih. Contohnya ada beberapa contoh ya, sini 3 aja. Okay. Yang pertama sih supply chain management, dipakai buat optimasi distribusi barang. Bayangkan ya, kamu punya beberapa gudang dan pelanggan di lokasi berbeda. DP bisa membantu menentukan rute distribusi paling efisien biar biaya logistik kamu minimal. Ini kayak yang tadi ya, yang UCS itu. Oh iya, di podcast kayak, sebelumnya ya. Yang bilang lebih minimum. Yang kedua, artificial intelligence dan machine learning. Algoritma seperti hidden Markov model atau Viterbi algoritma sangat bergantung pada konsep DP. Biasanya ini digunakan buat mengenal pola seperti pengenalan suara atau teks. Yang ketiga, game development. Pernah main RPG gak? Kayak Final Fantasy? Belum sih. Belum pernah. Di situ juga digunakan buat hitung optimal damage dalam pertarungan. Mobile Legends tahu gak? Tahu. Nah, seperti itu. Rute perjalanan karakter atau bahkan perhitungan strategi untuk menghemat sumber daya.
Nah, tapi tunggu. Jadi kan kalau misalkan aku nih main RPG dan mikir gitu, kenapa sih karakter aku tuh selalu kalah sama bos gitu. Ya. Jadi karena bisa jadi karena aku nggak ngerti DP-nya gitu atau gimana? Mungkin bisa jadi ya. Oh. Game itu banyak yang pakai DP di balik layar buat simulasi. Tapi kalau kamu kalah terus sih itu mungkin strategi atau skill isu. Oh, kayak gitu. Coba ya upgrade senjata dulu atau main santai dulu, pahami cara bermain yang benar. Oke. Berarti sama aja ya di Mobile Legends juga. Iya. Nah, berarti DP ini tuh bisa bikin segala hal itu jauh lebih efisien ya. Kalau Ya. misalkan di kehidupan sehari-hari, kira-kira bisa dipakai buat apa aja nih? Kalau di kehidupan sehari-hari biasanya bisa dipakai buat merencanakan perjalanan, Oke. liburan dengan uang yang terbatas. Oh, di manage ya. Iya, biar mahasiswa kan cukup. terbatas uangnya. Apalagi yang ngekos ya. Apalagi yang ngekos. Bisa pakai DP buat menentukan kombinasi transportasi, akomodasi dan aktivitas yang bisa dimaksimalkan kesenangan tanpa melebihi budget. Jadi DP itu seperti planner pribadi yang selalu mencari solusi terbaik. Nah, wah, kayaknya aku perlu DP buat hidup aku ya. Soalnya selama ini kalau misalkan liburan gitu, ujung-ujungnya ya budget meledak karena nggak bisa direncanain dengan baik-baik. Belum lagi di sana banyak pedagang dan lain sebagainya gitu. Iya, DP juga ngajarin kita untuk bikin keputusan berdasarkan data dan solusi optimal dari semua pilihan yang ada. Jadi hidup lebih efisien, gak banyak buang waktu, buang uang, buang energi. Semuanya terstruktur. Oke, jadi kesimpulannya DP itu bukan cuma buat coding aja ya. Ya, Bisa bantu bikin hidup juga lebih teratur dan terencana tentunya. betul banget. Intinya DP itu ngajarin kita buat kerja 2 kali dan bikin keputusan terbaik Kayak biar kita tuh nggak kerja 2 kali gitu Iya. ya, nggak capek-capek. Oke. dari semua opsi. Gak cuman di coding, tapi bisa juga dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke. Yang penting jangan takut untuk mulai. Nah, oke, siap Kak Adam. Aku jadi makin semangat nih buat belajar DP gitu kan, Dynamic Programming. Nah, buat teman-teman pendengar, ingat ya, jadi DP itu seperti masak mie instan gitu. Kalau misalkan udah tahu resepnya ya gak akan salah lagi gitu kan. Nah, sebelum closing nih Kak, aku mau denger dong Ya, satu atau beberapa jokes seputar Dynamic Programming pasti ada dong gitu kan. bisa sih. Ada. Boleh dong spill. Yaudah nih, satu aja ya. Boleh. Ya, kenapa DP nggak cocok buat kencan pertama? Kenapa tuh Kak? Karena DP butuh waktu buat nyimpan memori. Kalau kencan pertama harus real time. Wih. Aku juga punya nih Kak. Algoritma DP sama programmer jomblo tuh punya kesamaan loh. Tahu nggak kesamaannya? Apa? Karena sama-sama efisien bisa mengatur memori. Jadi kan kalau misalkan jomblo tuh kayak galmu, flash, sebagainya dan lain-lainnya. Jadi itu bisa mengatur memori dia. Oke, mungkin makasih banget Kak buat penjelasan yang super jelas dan santai ini gitu kan. Aku jadi lebih percaya diri buat coba dynamic programming lagi. Buat teman-teman pendengar yang sudah dikatakan sama Kak Adam, ingat ya, ngoding itu kayak masak mie instan gitu, nikmati prosesnya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini episode terakhir ya? Iya. Oh sudah guys. Terima Jadi kasih guys. kita cuma bikin 5 podcast untuk
kali ini, dan mungkin kita nggak tahu ya kedepannya Iya. kita bakal lanjut atau enggak nih. Karena Semoga bisa kita bakal sibuk. lagi. Iya, kita Iya. juga banyak kesibukan. Siapa tahu habis ini tetap masih bisa lanjut bikin podcast ya. Iya. Entah Terima itu. kasih juga. Ingat guys, DP itu bukan tentang kesulitan, tapi tentang efisien. Keep coding and keep learning. Wih, sesuai juga tuh kata-katanya Kak. Iya. Oke, terima kasih guys. Mungkin sampai jumpa di lain waktu. Sekian Bye-bye. untuk podcast kali ini. Bye-bye. Bye.